Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti Widyahari. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang datang melalui kolom komentar di Instagram Penilaian ID. Pertanyaan dari Jason Timotius. Pertanyaannya, tanah dan bangunan saya yang di Solo akan diambil alih untuk kepentingan umum PJKA. Biaya KJPP ditanggung oleh PJKA atau saya pribadi ya, supaya tidak diganti sesuai NJOP dan diganti rugi sesuai nilai pasar. Thanks, Min. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang masih sangat awam tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, utamanya mengenai tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, juga mengenai komponen dari nilai ganti kerugian, ya, seperti apa perhitungan nilai ganti kerugian, itu bisa dicek di video berikut ini dan juga video ini, atau nanti akan saya tampilkan linknya di kolom deskripsi. Pertanyaan ini kalau dijawab secara rinci itu akan panjang karena ada beberapa aspek yang perlu dijelaskan. Pertama mengenai pengadaan tanah, kedua mengenai komponen, tiga mengenai penilai, dan juga termasuk juga dengan kode etiknya. Jadi begini ya, ini dijawab dengan sesimpel mungkin. Pertama, itu disebutkan tanah bangunan diambil untuk kepentingan umum. Nah, di sini perlu dipastikan dulu ya, apakah pengadaan tanah ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak. Kenapa? Apa pengaruhnya? Pertama, kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada 4 tahapan yang harus dilalui. Ada 4 step. Dan juga apa pengaruhnya? Pengaruhnya ke perhitungan nilai ganti kerugian. Karena di situ nanti pengaruhnya ke komponen-komponen apa saja yang dihitung. Jadi kalau dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, itu di dalam penilaian ya, itu disebut dengan nilai penggantian wajar, bukan nilai pasar, bukan nilai NJOP, bukan, tapi nilai penggantian wajar. Seperti apa komponennya itu bisa dilihat di video ini. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa pengadaan tanah ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya. Lalu pertanyaannya, biaya KJPP ditanggung PJKA atau saya pribadi ya, supaya tidak diganti sesuai NJOP dan diganti rugi sesuai nilai pasar. Begini, kalau penilai segala sesuatu mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga peraturan turunannya seperti PP Nomor 19 Tahun 2021 yang baru aja kemarin keluar kalau nggak salah di bulan Februari. Di PP Nomor 19 Tahun 2021 itu diatur juga tentang penetapan penilai. Saya baca ya, penetapan penilai itu ada di pasal 67. Apa bunyinya? Jasa penilai diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini dalam kasus ini berarti PJKA, dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Jadi yang mengadakan atau yang menunjuk KJPP itu adalah dari instansi yang memerlukan tanah. Kemudian dari sana BPN atau ketua pelaksana pengadaan tanah itu adalah BPN. Nanti BPN akan menetapkan bahwa untuk pengadaan tanah ini penilaian yang digunakan adalah ini, gitu ya. Untuk pengadaan tanah ini maka KJPP yang digunakan adalah KJPP ini, itu ya, sehingga di sini masyarakat tidak perlu membayar penilai sendiri karena sudah disediakan penilainya. Lalu terkait dengan pertanyaannya, biaya KJPP ditanggung oleh PJKA atau saya pribadi ya, supaya tidak diganti sesuai NJOP dan diganti rugi sesuai dengan nilai pasar. Jadi ini pertanyaannya, apakah pengadaan penilai atau membayar penilai itu mempengaruhi dari perhitungan? Tentu tidak, karena penilai itu diikat oleh yang disebut dengan namanya kode etik. Kode etik itu adalah kumpulan norma-norma yang perlu dipatuhi oleh penilai. Jadi di sini ada namanya kode etik penilai Indonesia. Itu ada 5
prinsip. Itu ada 5 prinsip etika yang harus ditaati oleh penilai. Apa saja itu? Ada 5 ya prinsip etiknya. Pertama, integritas. Kedua, objektivitas. Ketiga, kompetensi. 4, rahasiaan. Dan kelima, perilaku profesional. Maksudnya apa? 1 ya, integritas itu maksudnya apa? Bisa dipercaya, bersikap adil. Lalu ada objektivitas, artinya dia tidak punya kepentingan terhadap objek yang dinilai. Lalu yang ketiga, memiliki kompetensi. Dia penilai itu harus memiliki kompetensi. Apa artinya? Dia memiliki kemampuan, keahlian untuk menilai properti. Ya, kalau dari sini contohnya properti. Lalu ada etik kerahasiaan. Dia bisa menjaga rahasia. Lalu perilaku profesional. Contoh misalnya melakukan pekerjaan penilaian sesuai dengan standar penilaian Indonesia. Kalau ingin lebih tahu lanjut mengenai KEPI dan SPI bisa dilihat di video ini. Nanti semua video-video link-link itu dan juga link artikel terkait, link peraturan, link video itu akan ada di kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya mau siapapun yang membayar penilai gitu ya untuk melakukan pekerjaan, itu bisa dipastikan bahwa penilai pertama dia objektif dan juga dia berlaku adil ya, berintegritas. Contoh begini, ini nggak hanya terjadi di pengadaan tanah aja. Kenapa pengadaan tanah dilakukan oleh penilai ya? Supaya adil karena memiliki kode etik itu, supaya objektif karena ada di kode etik itu. Kalau misalnya ya mau nggak adil, ya udah instansi yang memerlukan tanah hitung aja sendiri, iya kan? Hitung aja sendiri, ngapain pakai penilai. Contoh lain lagi, misalnya di perbankan, itu misalnya kan ada banyak agunan-agunan bank ya, yang orang-orang ingin mengagunkan aset ya. Itu siapa yang menilai? Yang menilai adalah penilai. Kenapa? Karena penilai adalah pihak yang independen, objektif, tidak memihak, dan berlaku adil ya. Lalu juga misalnya contoh lainnya, untuk jual beli. Misalnya si penjual yang membayar penilai, apakah penilai otomatis jadi menguntungkan penjual? Enggak. Atau misalnya yang membayar penilai adalah pihak pembeli, apakah lantas penilaiannya akan menguntungkan pembeli? Enggak. Kenapa perlu penilai kalau kayak gitu? Ya kan? Silahkan aja pakai gunakan angka sendiri ya. Dengan jual beli ya udah pembeli nawar aja sekian, ngapain pakai penilai? Karena penilai di sini adalah pihak yang independen, objektif, jadi opininya valid dan berlaku adil. Makanya di Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga menggunakan penilai supaya dia sebagai pihak yang netral. Lalu ada poin lagi disebutkan, supaya tidak diganti sesuai NJOP dan diganti rugi sesuai nilai pasar. Kita asumsikan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penggantiannya itu tidak menggunakan NJOP, tidak nilai pasar, itu disebut dengan nilai ganti kerugian yang dalam istilah SPI disebut sebagai nilai penggantian wajar. Seperti apa cara hitungnya? Dilihat di video ini. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan tanah ini sudah beberapa kali dijawab tentang Q&A pengadaan tanah, penggantian ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ingin lebih paham, silahkan ditonton video-video Q&A tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk ganti kerugiannya atau komponen ganti kerugian, terus juga apakah menggunakan NJOP atau tidak, itu sudah dijawab. Jadi tapi di sini kita detailkan lagi ya. Jadi kalau menggunakan nilai ganti kerugian atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, aduh suara habis ya. Itu ada gini, jadi nilai ganti kerugian itu kan yang dibayarkan kepada masyarakat. Itu ada 2 komponen, yang pertama fisik dan non fisik. Komponen fisik terdiri dari 5 item, komponen non fisik juga terdiri dari 5 item. Ya, dimana komponen fisik dihitung setara dengan nilai pasar, kemudian dihitung komponen non fisik juga, sehingga nanti nilai penggantian wajar adalah komponen fisik ditambah komponen non fisik. Jadi nilainya bisa sekian, gitu ya. Semoga jelas. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar atau ke Instagram penilaian ID. Thank you so much for watching. Bye.